Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardiana Sution dengan NIM 210306110. Saya berasal dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metabolisme enzim yang diampu oleh Ibu dosen Tati Widianasari SPTMP. Nah, untuk soalan yang pertama yaitu jelaskan struktur enzim, molekul dari enzim, serta berikan contohnya. Struktur enzim terdiri atas sisi aktif yang merupakan tempat menempelnya substrat atau senyawa yang akan diubah oleh enzim. Nantinya, substrat ini akan mengalami reaksi kimia oleh enzim membentuk suatu produk atau hasil reaksi. Enzim di dalam tubuh kita tersusun atas dua komponen, yaitu apoenzim dan kofaktor. Gabungan antara apoenzim dan kofaktor dinamakan holoenzim. Dan yang dimaksud dengan holoenzim yaitu enzim yang strukturnya sempurna dan aktif mengkatalisis bersama-sama dengan koenzim atau gugus logamnya. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein dan merupakan jenis yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah, serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan pH. Sementara kofaktor merupakan enzim yang tersusun atas senyawa non-protein. Kofaktor enzim dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor organik seperti vitamin, flavin atau HAM, dan kofaktor anorganik seperti ion-ion logam Mg2+, Nm2+ atau Cu+. Dan logam ini berfungsi sebagai pusat katalis primer mengikat substrat dan stabilisator agar enzim tetap aktif. Untuk soalan yang kedua yaitu jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Cara kerja enzim yaitu ada dua teori mengenai cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key. Yang kedua, teori kecocokan terinduksi atau induced feed. Pada teori pertama yaitu model kunci dan anak kunci yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1894 yang menyatakan bahwa bentuk molekul substrat dengan sisi aktif enzim serupa dengan anak kunci dengan kuncinya. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim-enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk, kemudian dilepas dari enzim. Nah, pada teori yang kedua yaitu induced feed. Model diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Koshel Jr. yang menyatakan bahwa terikatnya substrat menyebabkan perubahan konformasi. Pada bagian sisi aktif enzim, menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Nah, untuk soalan yang ketiga yaitu jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikan contoh enzimnya. Klasifikasi enzim diklasifikasikan berdasarkan reaksi mereka dalam sebuah mengkatalisis yang menjadi 6 kelompok, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Yang pertama itu oksidoreduktase. Oksidoreduktase ialah suatu enzim yang mengkatalisis suatu reaksi oksidasi reduksi. Enzim ini penting karena suatu reaksi ini bertanggung jawab untuk produksi panas dan energi. Contohnya itu ada alkohol dehidrogenase. Yang kedua, transferase. Transferase ialah suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana transfer gugus fungsional antara dua substrat berlangsung. Contohnya itu ada heksosinase. Yang ketiga, hidrolase. Hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolatif. Mereka mengkatalisis sebuah reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester. Contohnya ada tripsin. Yang keempat ada liase.
Liase ialah suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh suatu pembentukan ikatan ganda. Contohnya piruvat dekarboksilase. Yang kelima ada isomerase. Isomerase ialah suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana interkonversi isomer cis-trans yang terlibat. Contohnya maleat isomerase. Yang keenam adalah ligase. Ligase juga dikenal sebagai sintase, yaitu suatu enzim yang mengkatalisis sebuah reaksi di mana kopling dua senyawa yang terlibat dengan memecah sebuah ikatan pirofosfat. Contohnya yaitu ada piruvat karboksilase. Untuk soalan yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat enzim itu yang pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya, dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksinya dapat meningkat sampai 10⁻⁷ kali. Yang kedua itu enzim suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein. Karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga itu ada enzim itu khusus fungsi enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tertentu pula. Misalnya enzim katalase hanya digunakan untuk menguraikan H2O2 amilase, hanya untuk mengkatalisis amilum sebagai substratnya. Enzim ada yang bisa bekerja bolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dapat bekerja untuk mengkatalisis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu asam lemak dan gliserol. Ataupun sebaliknya, menyusun lemak dari komponennya. Adapun itu yaitu lemak, gliserol tambah asam lemak. Untuk soalan yang kelima, jelaskan cara singkat bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya ke puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut tahap transisi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatkan suhu dan kedua dengan memberinya katalis. Untuk soalan ke-6, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, aktivitas enzim dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain, yang pertama itu ada suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungannya. Setiap kenaikan 100 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius, sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. 122 dasar biokimia. pH semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH sangat rendah ataupun asam kuat. pH tinggi yaitu basa kuat. Contohnya enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga itu ada konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang keempat itu inhibitor aktivitas. Suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yang bekerja secara tidak dapat balik. Soalan yang ketujuh, jelaskan feedback mekanisme inhibitor pada enzim dalam sistem biologis. Kecepatan kerja enzim dapat dipengaruhi oleh kehadiran suatu molekul lain yang dapat berperan sebagai pemicu atau aktivator, atau penghambat atau inhibitor. Keduanya biasanya disebut secara bersama-sama sebagai efektor. Pola umum pengontrol jalur metabolisme biasanya.
terjadi ketika enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan feedback inhibition atau pada gambar ini dapat terlihat mekanisme feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dihambat oleh produk akhir Z memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate BCD dan seterusnya selama proses metabolisme terjadi. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.